Halo, nama saya Bonaventura dan saya akan melakukan percobaan untuk mengetahui efek dari titik tumpu dan kemiringan awal terhadap reverse magic domino. Sebelum itu, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Kalian pasti pernah melihat sebuah balok domino, bukan? Bagi yang belum, ini adalah sebuah balok domino. Ya, mirip lah ya. Video-video tentang domino itu biasanya menunjukkan susunan domino yang jika didorong akan jatuh satu persatu dan membentuk sebuah efek yang disebut domino efek, bukan? Seperti ini. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan. Jadi kalau reverse magic domino itu apa sih? Nah, jadi gini. Bagaimana jika efek domino yang tadi bukannya jatuh dari posisi berdiri, melainkan bangkit dari posisi tidur? Seperti ini. Ini adalah reverse magic domino. Menakjubkan, bukan? Jadi, seperti yang saya katakan di awal, saya akan melakukan percobaan dengan balok-balok ajaib ini untuk mengetahui hubungannya dengan titik tumpu dan seberapa miring dia di awalnya. Namun sebelumnya, saya akan menunjukkan bagaimana cara membuatnya. Pertama, ambil sebuah kertas dan buatlah rancangan balok yang nantinya akan digunakan. Siapkan beban yang lebih kecil namun beberapa kali lipat lebih berat daripada badan dominonya sendiri, dan usahakan beban tersebut berbentuk kubus atau balok agar perhitungan menjadi lebih mudah. Lalu, potong rancangan domino yang tadi, tempelkan beban pada posisi yang diinginkan, lipat, lalu sambungkan semua sisinya dengan lem. Selanjutnya, ulangi langkah tersebut dari awal kira-kira 5-10 kali. Sekarang, saya akan memberikan sedikit penjelasan untuk variasi yang akan digunakan. Jadi pertama-tama, saya menggunakan dua model domino yang berbeda dimensinya. Domino A memiliki panjang 3 cm, lebar 2 cm, dan tinggi 5 cm. Sementara domino B memiliki panjang dan lebar yang sama, namun tingginya diubah menjadi 7 cm. Pada percobaan ini, sebenarnya panjang tidak akan berpengaruh secara langsung terhadap penghitungannya. Berikut ini adalah variasi untuk kemiringan awal. Pada variasi A1, domino A disenderkan sejauh setengah tinggi badannya pada domino yang sebelumnya. Sementara itu, domino A pada variasi A2 hanya menyentuh domino yang sebelumnya. Begitu pula dengan domino B. Berikutnya adalah variasi untuk pusat massa. Ini adalah sebuah domino dari model B yang sudah ditandai pusat massanya. Dari pusat massa ini, kita dapat membuat dua variasi, yaitu dengan meletakkan titik tumpunya jauh dari pusat massa, ini B3, dan meletakkan titik tumpunya dekat dengan pusat massa, seperti ini. Nah, dari variasi-variasi tadi, semuanya bisa dirangkum ke dalam tabel berikut. Berikut adalah rumus-rumus yang digunakan. Rumus pertama adalah rumus untuk mencari pusat massa. XA dan YA adalah pusat massa dari domino, sementara XB dan YB adalah pusat massa dari bebannya. Kemudian ada M, yaitu massa dari masing-masing benda. Kemudian setelah mencari pusat massa, kita dapat mencari sudut-sudutnya. Yang pertama adalah sudut garis. Garis tersebut berasal dari titik tumpu dan melewati pusat massanya. Dan yang kedua adalah sudut kemiringan awal, alias seberapa miring dia pada awalnya. Yang terakhir adalah perpindahan sudut. Cara mendapatkannya adalah mengurangi 90 derajat dengan sudut-sudut yang tadi. Nanti data ini bisa dibandingkan dengan hasil percobaan. Nah, yang terakhir adalah energi aktivasi dan perubahan energi. Energi aktivasi adalah energi yang dia butuhkan untuk menjadi berdiri. Sementara perubahan energi menunjukkan seberapa mudah domino itu bergerak terus. Dan agar bisa berdiri, perubahan energi itu harus negatif. Percobaan dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap penghitungan dan tahap pembuktian. Yang akan kita lakukan sekarang adalah penghitungan. Ini adalah diagram hasil dari perhitungan untuk variasi titik awal. Batang biru adalah energi aktivasi yang diperlukan dan batang oranye adalah perubahan energi.
Pada variasi A1 dan B1 dapat dilihat bahwa energi aktivasi yang dibutuhkan itu sangat kecil, tapi perubahan energinya lumayan besar. Pada variasi A2, aktivasinya naik namun perubahannya turun. Tapi menurut teori seharusnya tidak terjadi masalah apa-apa pada variasi ketiga itu. Seperti yang saya katakan tadi, perubahan energi menunjukkan seberapa mudah ia bergerak terus. Namun pada variasi B2, energi aktivasinya jauh lebih besar dari perubahannya. Menurut teori domino tersebut seharusnya tak dapat berdiri. Mari kita buktikan. Selanjutnya, inilah diagram untuk variasi titik tumpu. Dapat langsung terlihat bahwa perubahan energi untuk A3 dan B3 terlihat abnormal. Menurut teori, dari keempat variasi yang ada di diagram ini, domino yang bisa berdiri tegak hanyalah domino A2. Memang benar aktivasi untuk A3 dan B3 lebih kecil dari perubahannya. Tapi mereka terlalu kecil untuk mengimbangi energi yang diberikan oleh domino yang sebelumnya. Mari kita lihat apa jadinya. Sekarang, kita tinggal mencari alfa alias perpindahan sudutnya untuk dibandingkan dan digunakan untuk mencari akurasi percobaannya. Alfa sama dengan 90 derajat dikurangi beta dan theta adalah rumus dari teori. Untuk membuktikannya, rumus yang di bawah akan digunakan. Dan untuk membuatnya menjadi lebih sederhana, rumus di bawah itu sama dengan sudut akhir sebelum dia jatuh dikurangin sudut di posisi awalnya. Y bagi X itu apa? Y bagi X itu adalah yang akan kita cari sekarang. Awalnya, pilih klip yang menunjukkan domino yang berhasil berdiri. Kemudian, klip tersebut dimasukkan ke dalam tracker. Klik icon calibration tools dan klik new. Dari situ, klik calibration stick dan posisikan calibration stick pada garis yang sudah diketahui ukurannya. Selanjutnya, klik icon measuring tools, klik new, lalu tape measure. Ini adalah X-nya. Dan ini adalah Y-nya. Lalu cari posisi saat ia akan jatuh dan lakukan hal yang sama. Dari data yang sudah ditemukan tadi, saya membuat diagram ini. Dapat disimpulkan bahwa data sudah mirip dengan keakurasian yang kurang lebih 80%. Dari percobaan kali ini, saya menemukan 3 kesimpulan. Yang pertama adalah perubahan energi domino tak boleh terlalu besar ataupun terlalu kecil. Titik tumpu yang dekat dengan pusat massa berarti perubahannya lebih stabil. Juga, semakin besar sudut awalnya, berarti energi aktivasi yang dibutuhkan semakin kecil dan perubahan energinya semakin besar. Selesai sudah percobaan saya tentang reverse magic domino ini. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata saya mohon maaf dan sampai jumpa pada percobaan berikutnya.